Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, banyak beredar di luar negeri ya teman-teman ya, bahwa Open Mainnet akan terjadi sekitar 14 bulan lagi. Oke guys, nanti kita akan bahas ya teman-teman ya, apakah berita itu benar atau hoax. Ya, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya teman-teman. Disclaimer on guys. Oke ya. Kalau kita lihat sekarang ini guys, di pembaharuan beberapa bulan yang lalu ya, di akhir tahun 2022 kalau tidak salah ya, Kortem mengatakan bahwa fokusnya di tahun 2023 ini adalah percepatan KYC dan pembangunan utilitas. Oke ya, itu menurut keterangan dari Kortim. Nah, tapi banyak juga yang memprediksi bahwa Open Mainnet akan terjadi sekitar 14 bulan lagi. Nah, namanya prediksi ya teman-teman ya, bisa benar dan bisa juga salah. Oke, kita coba telusuri ya teman-teman ya. Oke, di sini ada nih ya teman-teman, kabar baik katanya. Peluncuran Open Mainnet diperkirakan antara 2 hingga 14 bulan dari sekarang. Oke guys, ini menurut artikel ya teman-teman ya. Yang tahu Open Mainnet itu hanya Kortim guys, karena Kortim yang menjalankan projectnya ya teman-teman ya. Tapi ya namanya prediksi bebas. Dia mau bilang Open Mainnet bulan Maret juga bebas ya teman-teman ya. Mau bilang bulan Maret, mau bilang bulan April, bebas. Oke teman-teman ya. Jaringan Pi adalah cryptocurrency yang cukup populer sebelum diluncurkan. Sedangkan yang menciptakan jaringan CoinPi adalah Dr. Nicholas Kokalis. Oke ya, kalau ini sudah banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu bahwa pencipta dari CoinPi adalah Nicholas Kokalis, karena ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman ya. Baik yang membenci dan baik yang membenci Dr. Nicholas Kokalis maupun yang mencintai Dr. Nicholas Kokalis ya teman-teman ya. Namun sejak tahun 2023 jaringan Pi menjadi trending topik di Twitter. Dengan banyaknya komunitas, jaringan Pi semakin populer di kalangan pecinta kripto. Nah ini ya teman-teman ya, ini hanya populer di kalangan pecinta kripto, khususnya Pi Network. Nah, bagi yang khusus pecinta Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin lain, ya mungkin mereka meremehkan Pi Network ya, bahkan mungkin juga membenci ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Uniknya saat ini yang sudah menambang jaringan Pi di smartphone sudah mencapai 35 juta. Ini yang aktif ya teman-teman ya. Yang aktif itu sekitar 35 juta. Mungkin sekarang lebih ya teman-teman ya. Kemudian bisa dikatakan dan akan berkembang pesat jika nanti jaringan Pi sudah memasuki tahap mainnet. Nah, di sini mainnetnya mainnet apa dulu guys? Jelas mainnet terbuka ya teman-teman ya. Tetapi kalau sudah mainnet terbuka, tentu orang-orang yang penambang baru sudah ketinggalan ya teman-teman ya. Oke, untuk saat ini jaringan Pi sendiri sudah memasuki mainnet awal yang disebut enclosed mainnet atau mainnet tertutup. Oke ya. Kemudian di sini juga ada keterangannya nih, apa yang Anda maksud dengan mainnet tertutup Pi Network? Jaringan Pi tertutup mainnet atau enclosed mainnet, perintis hanya dapat bertransaksi dengan sesama perintis. Jadi kita hanya bertransaksi sesama pioner saja ya teman-teman ya. Atau bahkan pioner dengan aplikasi yang menjalankan ekosistem jaringan Pi. Oke, jadi kita bisa juga ya barter atau membeli barang di marketplace yang menjalankan ekosistem jaringan Pi ya, seperti Pi-Chain Mall ya, kemudian Pi-Toko, Pi-Shopping Mall, Pi-Pixing Mall ya. Jadi mall-mall yang sudah aktif membuka transaksi atau barter guys. Transaksi antara perintis dan sesama perintis disebut peer to peer. Oke ya, mainnet tertutup jaringan Pi saat ini masih berjalan. Tentu ya teman-teman ya. Fokus di mainnet tertutup ini adalah percepatan KYC dan pembangunan utilitas. Utilitas terdiri dari game,
kemudian NFT, kemudian marketplace, e-commerce dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Kemudian di sini bagaimana dengan jaringan Pi mainnet terbuka? Ini masih menjadi pertanyaan bagi semua penambang koin jaringan Pi, atau lebih tepatnya para perintis masih mengajukan pertanyaan, kapan mainnet atau jaringan Pi akan membuka mainnet? Nah, jawabannya adalah hanya core team yang tahu guys. Kalau kita hanya bisa mereka-reka ya teman-teman ya. Kita ini para pioner cuma bisa mengira-ngira mereka-reka. Bahkan artikel ini pun ini cuma mengira-ngira aja ya teman-teman ya. Jadi belum tentu akurat 100%. Oke ya. Kemudian di sini maksud dari mainnet terbuka jaringan Pi adalah bahwa koin Pi sudah masuk bursa dan siap untuk diperdagangkan. Bukan, oke ya. Bukan jaringan Pi yang saat ini ada di bursa. Jaringan Pi yang saat ini ada di bursa adalah IOU jaringan koin Pi. Koin tersebut bukan koin resmi dari proyek jaringan Pi. Oke ya, kemarin sangat gempar ya bahwa Pi katanya sudah listing di exchanger ya. Di exchanger Huobi ya, yang pertama kali mengumumkan kemarin kalau tidak salah Huobi guys. Tapi itu bukan koin yang kita tambang atau koin yang kita mining. Itu adalah Pi Network IOU ya. Kemudian mengenai jaringan Pi mainnet terbuka, hokanews.com mencoba menelusuri salah satu akun Twitter dari komunitas Pi Network. Di sana ia mengatakan dengan tegas bahwa diperkirakan jaringan Pi yang terbuka akan terjadi sekitar 2 hingga 4 bulan 14 bulan, sorry guys, 14 bulan mulai dari sekarang. Oke ya. Ini masih hanya perkiraan mereka guys. Perkiraan ya teman-teman ya. Jadi perkiraan itu belum tentu benar. Mendung belum tentu hujan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kelihatannya mendung mau hujan tetapi tidak hujan guys. Oke, kemudian namun uniknya tulisan akun Twitter tersebut tidak menjelaskan lebih detail bulan apa 14 bulan tersebut. Nah ini ya teman-teman ya. Diperkirakan juga bahwa jaringan Pi akan membuka mainnet ketika perintis telah menyelesaikan KYC mereka. Oke, masalahnya KYC kita ini belum beres-beres guys. Dan masih banyak juga para pioner-pioner yang KYC-nya masih tertunda. Nah ini masih menjadi momok ya di kalangan para pioner. Dan ini juga yang membuat pioner itu jengkel. Sabar ya teman-teman ya. Masih banyak teman-teman kita yang belum KYC. Jadi bukan cuma kalian aja guys. Tidak ada pelopor yang dapat mengatakan dengan pasti kapan mainnet terbuka jaringan Pi. Itu hanya pendiri jaringan Pi yang tahu lebih banyak tentangnya. Oke ya teman-teman ya, jelas lah. Karena mereka orang dalam, mereka yang mengerjakan proyek tersebut, ya jelas mereka dong yang menentukan ya teman-teman ya. Apakah yang Anda maksud jaringan Pi? Pi adalah mata uang digital baru yang dikembangkan oleh Stanford PhD ya, PhD. Dengan lebih dari 35 juta anggota di seluruh dunia. Jika ada yang belum menambang koin Pi di smartphone baik di Android maupun iOS ya, Anda bisa menggunakan. Oke, ini promosi ternyata bro. Itulah sedikit informasi yang dapat kami bagikan kepada seluruh komunitas jaringan Pi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke guys. Yang semangat tetap semangat ya teman-teman ya. Yang tidak semangat silahkan kalian uninstall aplikasinya. Sorry ya teman-teman ya, kita bercanda sedikit ya. Jadi biar tidak terlalu tegang guys. Jadi open mainnet ini sangat dinanti-nantikan ya teman-teman ya. Dinanti-nantikan para pioner, dinanti-nantikan para vendor ya. Khususnya yang sangat menanti-nantikan adalah para pioner. Nah, para pioner ini kan masih bertanya-tanya kapan Pi Network ini open mainnet, dan kapan koin Pi ini ada nilainya, dan kapan koin Pi ini bisa diuangkan. Nah, jadi tidak usah jauh-jauh ya teman-teman ya. Rata-rata yang dipikirkan oleh pioner, yang diharapkan oleh pioner adalah
cuan guys. Tidak munafik ya teman-teman ya. Semua orang butuh duit, semua orang butuh cuan guys. Oke, intinya kita sabar dulu ya teman-teman ya. Ya walaupun sebetulnya banyak yang tidak sabar ya teman-teman ya, tapi ya sudahlah, anggap iseng-iseng aja ya teman-teman ya. Iseng-iseng berhadiah. Palak lu katanya iseng-iseng berhadiah. Kita udah mining nih 4 tahun, udah ada yang mining 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Kemudian belum open minded. Nah, ini pusing ya teman-teman ya kalau kita berbicara open minded ini guys. Oke teman-teman ya, itu aja dulu informasinya guys. Kalau kita membahas open minded ini tidak akan ada habisnya ya teman-teman ya, karena informasi ya, informasi resmi open minded adalah dari core team. Kita ini cuma hanya bisa mengira-ngira aja guys. Kita ini hanya bisa mereka-reka dan hanya bisa memprediksi saja. Oke, itu aja dulu informasinya guys. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.